Salam Bapak Ibu Saudara dalam berkat kebaikan hati yang harus diwujudkan. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah, kami bersyukur Engkau memberkati kehidupan dengan berkat yang cukup. Kami pun memohon karuniakanlah kepekaan dan berkat-Mu untuk menyatakan kebaikan bagi mereka yang membutuhkannya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 27 sampai 35. Kita baca ayat 27 yang berkata, "Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan, situasi dan kondisi saat ini lebih-lebih masih terpaparnya COVID-19, ada berbagai kesulitan, pergumulan, kebutuhan yang dialami oleh banyak orang. Inilah saat yang strategis, saat yang tepat untuk mempraktekkan firman Tuhan ini, yaitu untuk tidak menahan kebaikan bagi banyak orang yang sedang membutuhkannya. Mungkin kita akan mengalami kebingungan, mau menolong yang mana? Saking banyaknya orang yang membutuhkan pertolongan. Jika boleh memilih, mari dengar firman Tuhan yang berkata, "Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman." Galatia 6 ayat 10 mengatakan seperti itu. Sebelum melakukannya kepada orang lain, kita praktekkan dulu kepada saudara-saudara kita seiman. Tetapi apapun yang menjadi alasannya, jangan menahan kebaikan. Inilah yang wajib kita lakukan sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara dalam kasih sayang Allah, jika kita menyatakan, jika kita mewujudkan perbuatan baik kita, apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan kita? Benar, firman Tuhan berkata, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Matius 25 ayat 35 sampai 36 mengatakan seperti itu. Untuk apa semua kebaikan itu kita wujudkan, kita lakukan? Jangan sampai kita menjadi sombong karena kita punya dan mampu melakukannya. Tetapi biarlah kita sedang menunjukkan kemurahan hati Allah, sehingga mereka memuliakan Allah, seperti firman Tuhan berkata,
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16 berkata demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dalam berkat kasih Allah, sudahkah kita hidup menjadi berkat melalui kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan? Ataukah kita mampu dan memiliki kesempatan untuk berbuat baik, tetapi kita menahan dan kita tidak bersedia membagikan kebaikan kepada sesama kita yang membutuhkan? Para pemimpin kita menawarkan, mengajak agar kita turut meringankan beban sesama kita di masa pandemi COVID-19 ini dengan saling berbagi kebaikan. Di masyarakat kita sesungguhnya tidak sedikit orang yang tahu untuk melakukan kebaikan, tetapi tidak melakukannya. Bahkan barangkali ada orang-orang yang sengaja menahan apa yang seharusnya orang lain terima. Mari kenali diri kita. Sudahkah diri kita mengamalkan yang namanya kebaikan untuk sekitar kita, untuk sesama kita? Sesungguhnya kita adalah saluran yang dapat dipakai oleh Allah untuk menyalurkan kebaikan Allah melalui diri kita. Biarlah dunia di sekitar diri kita melihat, menyaksikan, merasakan kehadiran karya agung Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sanggup memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani lewat kehadiran kita yang tidak menahan kebaikan yang dapat kita lakukan. Terpujilah Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk menyatakan kebaikan bagi sesama kami, lebih-lebih kepada kawan-kawan kami seiman. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.